Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Rawakele, yang kami hormati juga segenap Muspimcap atau sekarang Forkompimcam gitu nggih. Baik yang mewakili kecamatan dari Polsek, juga kepada KUA dari Pak Kiai Tamanhuri, juga kepada komite, juga dari SMP Muhammadiyah Rawakele, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah yang masih muda sekali, sangat energik insya Allah, baik untuk masa depan SMK Muhammadiyah Rawakele, amin. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, orang tua dari siswa-siswi SMK Muhammadiyah Rawakele, dan tidak lupa ini yang terakhir untuk anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMK Muhammadiyah Rawakele. Alhamdulillah tadi sudah terlihat ada yang mulai sedih begitu, karena sebentar lagi mungkin tidak ketemu teman-temannya dalam jangka waktu yang lama. Tapi tadi saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, sisi positifnya 19 siswa-siswi ini kekeluarganya akan sangat erat, biasanya nanti akan sangat kuat, terlihat dari video-video tadi. Dan jangan lupa nanti kalau sudah tidak lagi di SMK Muhammadiyah Rawakele, jangan lupa untuk tetap mampir. Ya, kalau lebaran setiap tahun mampir begitu, karena sudah ada Bapak Ibu guru yang luar biasa punya peran kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, Pak Dokter tadi mendapatkan request atau masukan untuk bagaimana memberikan sedikit motivasi kepada anak-anakku sekalian terkait dengan tantangan siswa-siswi SMK untuk masa depan, atau tantangan alumni siswa dan siswi SMK Muhammadiyah Rawakele menuju Indonesia Emas. Menika sesuatu yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Pertanyaanipun, Indonesia Emas 2045 niku wonten napa Bapak Ibu sekalian? Ini juga Bapak Ibu penting untuk mendampingi putra-putrinya. Jadi nanti di 2045 kita ketahui bersama akan ada bonus demografi. Tapi pertanyaannya, besok bonus demografi apa bencana demografi? Karena kalau bonus ini tidak kita kelola baik, menjadi bencana. Cuma banyak orangnya tapi tidak ada kualitasnya, itu juga bisa menjadi bencana demografi. Karena kalau tidak hati-hati malah banyak pengangguran, kalau tidak hati-hati. Nah, adik-adik inilah yang nanti akan punya peran luar biasa di tahun 2045. Pak Dokter di tahun 2045 mungkin sudah berapa sekarang? 40 tahun tambah sudah 65 tahun. Artinya iya, sudah 60, 65. Lah yang sudah Pak Guru ini bisa juga 70. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting, karena besok akan ada bonus demografi, di mana di 2045 diprediksikan Indonesia akan memasuki era di mana banyak sekali anak-anak muda dengan jumlah yang sangat luar biasa. Berbeda dengan Jepang Kalau Jepang itu saat ini malah kekurangan manusia, karena orang Jepang rata-rata tidak mau menikah dan tidak mau punya anak. Tapi kemarin saya punya teman di Jepang ngobrol, apa sebabnya orang Jepang nggak mau punya anak. Ternyata ada sisi yang kita anggap positif, tapi ternyata memiliki sisi negatif. Dari usia 3 tahun, anak-anak di Jepang itu sudah dilatih mandiri total. Kalau di Indonesia kan 3 tahun sedang dimanja-manja oleh orang tuanya.
sedang senang-senangnya, anak merasakan kasih sayang. Di Jepang anak-anak nggak merasakan kasih sayang orang tuanya. Yang ada adalah disiplin, aturan. 3 tahun sudah fokus pada latihan ngantri. Anak-anak kita kan sedang bersenang-senang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Orang-orang Jepang sangat kaku sekali. Sehingga akhirnya apa? Begitu mereka merasa dewasa, yang perempuan, saya selama ini nggak ada laki-laki bisa hidup independen. Yang laki-laki pun, saya kalau nanti punya istri repot, nanti malah merusui. Harusnya mikir sendiri jadi mikir orang. Ditambah lagi pajak dan sebagainya. Sehingga orang Jepang usianya panjang, tapi anak mudanya yang sekarang hampir tidak ada. Makanya banyak orang Indonesia sekarang ke Jepang. Bisa jadi 2045 orang Jepang isinya orang Indonesia. Dari TKI, dari TKW, yang kemudian banyak orang Jepang itu, kata teman saya itu, jatuh cinta dengan orang Indonesia. Betul, jadi orang Indonesia itu di sana laku. Kenapa? Orang Indonesia itu terkenal punya kasih sayang. Orang Jepang itu kaku sekali. Ada perempuan tiba-tiba ngambil sesuatu di depan laki-laki, bagi mereka biasa saja. Perempuan ngangkat galon biasa saja. Di Indonesia laki-lakinya pasti akan sangat kagum, luar biasa dan sebagainya. Ada sanjungan. Orang Jepang nggak biasa memuji orang. Adanya apresiasi atau punishment. Di Indonesia enggak. Budaya ewuh pakewuh, kemudian budaya basa-basi itu kadang-kadang dianggap jelek, tapi di sisi lain hati kita itu nggak bisa bohong. Kadang itu butuh basa-basi. Orang Jepang nggak kenal basa-basi. Nah, ini yang penting untuk kita pahami. Nah, sehingga bahkan orang Jepang sekarang kalau di Tokyo, kalau ada yang tetap mau tinggal di Tokyo, itu bahkan mendapatkan insentif rumah. Catatannya di Tokyo karena persaingannya sangat begitu ketat. Bahkan sekarang banyak rumah kosong di Jepang. Ada satu kampung yang gak ada orangnya, karena memang sudah tua dan sudah meninggal. Mereka tidak punya anak. Karena selain tidak mau menikah, yang kedua child free, menikah tapi tidak punya anak. Beda dengan kita yang masih 2, 3, 4, 5, 6, 7 diladeni. Banyak anak, banyak rezeki gitu kalau di Indonesia. Di Jepang tidak, karena pajaknya yang sangat mahal. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, nanti kita akan dipertemukan dengan, dan sekarang sudah mulai, tapi ini belum ada apa-apanya dibanding 10-20 tahun yang akan datang. Adanya era digitalisasi yang sudah semakin masif. Tadi saya lihat TikTok gitu. Gen Z itu kan mainnya TikTok, Instagram. Pak dokter ikut-ikutan pakai TikTok. Nah, Pak kepala sekolah tahu TikTok dokter Hasan, tapi isinya edukasi kesehatan. Dan itu nanti bisa jadi senjata adik-adik, anak-anak sekalian dari SMK memiliki TikTok yang kemudian menghasilkan. Tidak harus affiliate untuk menghasilkan. Sayang kalau TikTok itu hanya untuk menghabiskan kuota. Sayang kalau hanya main Facebook hanya untuk pasang status yang tidak menghasilkan. Sayang kalau dengan Instagram tidak menggunakan yang menghasilkan. Kemudian selanjutnya, selain era digitalisasi, nanti era globalisasi. Kita nanti tahun 2030-2045 nggak akan kaget kalau ada orang bule itu ada di Kebumen dan bekerja. Kita nggak akan kaget kalau kemudian ternyata bapak ibu anaknya ada yang kerja di Jepang, di Korea, ada yang mungkin di Amerika dan sebagainya. Karena besok era globalisasi semuanya harus dibuka, nggak boleh ditutup. Kami di rumah sakit pun sama. Bukan tidak mungkin 2030 dokter di rumah sakit itu dokter dari Saudi Arabia, dokter dari Korea, dokter dari Amerika. Karena era globalisasi, kita akan, kalau selama ini kita bersaing dengan orang Indonesia, besok saingannya dengan orang seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah itu nanti membentengi ini, menyiapkan masa depan untuk generasi berikutnya. Luar biasanya Cina apa? TikTok di sini boleh beredar, di sana dibatasi. Sehingga jarang ada konten-konten TikTok yang aneh-aneh di Cina. Karena konten joget-joget di Cina nggak boleh. Facebook di Cina kan nggak boleh, nggak bisa masuk. Dan di sana adanya
WhatsApp sana blokir karena produknya bukan produk Cina. Mereka bikin produk sendiri, nggak masalah. Karena penduduk mereka 1,4 miliar. Jadi bikin produk sendiri yang pakai warganya sendiri, itu sama saja sudah seperti 10-20 negara yang pakai. Karena India, Cina, Amerika, Indonesia kan 4 negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Jadi orang Indonesia dimanapun itu sangat mungkin. Itu ada. Sekarang dimanapun orang Indonesia juga sudah ada. Dimanapun sekarang penguasa teknologi digital siapa? Orang India, Pak. CEO Microsoft, CEO Google, semuanya orang India semua. Cina juga menguasai. Ini yang luar biasa. Nah, bukan tidak mungkin termasuk salah satunya 2030-2045 jangan-jangan mobil dengan bahan bakar BBM sudah nggak ada. Sehingga skill anak-anakku sekalian untuk memperbaiki mobil listrik itu juga penting untuk mulai dipahami karena zamannya sudah sangat berbeda. Di Kebumen masih jarang, tapi saya punya saudara beberapa di Jakarta, setiap saya nginap pulang keluar halaman isinya mobil listrik. Apalagi sekarang kan garansinya sudah seumur hidup baterainya, dan mobil listrik lebih murah daripada mobil bensin. 200 juta sudah dapat mobil listrik sekarang. Kalau mobil bensin Toyota Alphard 1,5 Denza yang mobil listrik cuma 900 juta, lebih canggih dari Alphard, harganya lebih murah. Kenapa? Insentifnya dari pemerintah. Nah, anak-anakku sekalian harus paham situasi ini. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah sejak ribuan tahun yang lalu menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini sesuatu yang sangat penting. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini ayat yang visioner. Kalau sebagian melihat, ya kita harus melihat akhirat dan apa yang kita lakukan sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini turun di Madinah atau ayat Madaniyah. Biasanya kalau di Mekah kan masih ya ayyuhan nas gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kita kemarin puasa banyak mungkin anak-anakku mendengar ayat tentang takwa. Tapi kalau Pak Dokter boleh sadur dari akar katanya, takwa berasal dari kata waqoyati wiqoya, yang artinya bisa menjaga, memelihara atau menghindar. Di banyak ayat ditafsirkan juga kalau disimpulkan sama. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan Allah. Hablum minallahnya baik, tapi di saat yang bersamaan orang bertakwa mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan sesama manusia dan mampu menjaga dan memelihara hubungannya dengan alam. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, terhadap alam juga melestarikan. Makanya di banyak ayat mesti ibadahnya baik tapi mau berinfak. Karena harus vertikal dan horizontal sama baiknya. Termasuk orang bertakwa itu ada surat Al-Hujurat ayat 6 nanti adik-adik sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, Bapak Ibu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, qu, jagalah, peliharalah, akar kata yang sama dengan takwa. Qu, jagalah, peliharalah anfusakum, dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu dari api neraka. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara dirinya, orang yang mampu menjaga dan memelihara keluarganya, orang yang mampu menjaga dan memelihara karirnya, orang yang mampu menjaga dan memelihara masa depannya agar tetap baik. Untuk Bapak Ibu, orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menjaga dan memelihara masa depan anak-anaknya. Dengan apa? Menyekolahkan yang baik anak-anaknya, sehingga masa depan anaknya baik. Itu berarti karakter orang tua yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, masuk karakter orang bertakwa kalau apa? Mau menjaga dan memelihara masa depannya dengan belajar yang baik di sekolah. Nah, ini tentu penting untuk kita pahami bersama. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita itu diminta oleh Allah memperhatikan betul apa yang kita lakukan saat ini dampaknya untuk masa depan.
Yuhud itu hari esok. Tidak hanya akhirat saja, di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Kita diminta untuk minimal punya visi dulu di masa depan. Kalau visi kita surga, yang kita lakukan sekarang, apa nanti dampaknya dengan visi kita nanti, bisa sampai surga atau tidak. Kalau visi tadi yang dikatakan 2045, maka adik-adik harus mempersiapkan dan memperhatikan apa yang harus adik-adik lakukan sekarang, agar nanti di 2045 adik-adik termasuk orang-orang yang terpilih. Karena nyuwun sewu adik-adik, di Cina sekarang sudah ada dark industry. Bikin mobil BYD itu 24 jam tidak berhenti. Kenapa tidak berhenti? Karena yang bikin robot, sudah tidak manusia. Artinya apa? Adik-adik yang nanti akan bertahan adalah adik-adik yang paham ilmu tentang perbengkelan, tapi tidak tertinggal untuk bisa mengendalikan IoT, bisa mengendalikan mesin. Karena bikin robotnya sudah tidak tangan kita mutir-mutir, tapi kita mengendalikan komputer untuk bikin mobil. Masang bautnya sudah komputer, masang spare partnya sudah komputer semua, karena robot semua. Di Cina itu sudah industri 24 jam. Kenapa dark? Karena malam tetap bisa bikin mobil dengan listrik dimatikan, bayangkan. Untuk penghematan, itulah kenapa BYD murah. Dulu orang mengatakan teknologi Cina itu biasanya KW imitasi. Sekarang terbukti teknologi Cina justru lebih maju dari teknologi Eropa. Sudah bukan kelas 2, 3, atau 4. Dan kemarin CEO iPhone mengatakan kenapa mereka bikin pabriknya di Cina. Bukan karena SDM Cina murah, tapi karena SDM Cina berkualitas dan kerjanya pantang menyerah. Sehingga orang Cina rata-rata bisa menyelesaikan iPhone lebih cepat daripada orang luar Cina. Artinya ini nanti skills adik-adik penting untuk dimiliki bersama. Allah meminta kita minimal 2045 nanti seperti apa. Kita harus punya gambaran. Kita ingin jadi apa? Dan yang adik-adik lakukan sekarang itu nyambung gak dengan cita-citanya? Karena kadang-kadang ada yang gak nyambung antara mimpi dengan apa yang kita lakukan untuk mewujudkan mimpi itu. Diulangi lagi, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Bertakwa kepada Allah artinya apa? Menjaga dan memelihara diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, karir kita. Yang menjaga itu semua diniatkan untuk mendapatkan ridho Allah, itu ittaqullah. Menjaga keluarga kita demi untuk mendapatkan ridho Allah, itu orang bertakwa. Jadi orang bertakwa bukan hanya orang yang ada di masjid saja. Bekerja, kalau dia orang bertakwa, bekerjanya mesti baik, mesti disiplin, mesti pekerjaannya beres, mesti pantang menyerah. Itu karakter orang bertakwa. Karena dulu Umar bin Khattab pernah menegur salah satu sahabat gara-gara 24 jam di masjid. Donga terus nang masjid, larep ngapa bojone timpani apa, begitu katanya. Istrimu mau kamu kasih makan apa kalau kamu 24 di masjid, 24 jam di masjid. Di masjid penting, tapi kerja tidak kalah penting, harus seimbang dunia dan akhirat. Dan kemudian Allah menutupnya menarik. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah akan melihat, oh katanya cita-citanya besok pengen jadi orang sukses. Lah kok yang kamu kerjakan gak ada hubungannya dengan cita-citanya? Ya maka mungkin karir kita gak akan sampai ke sana. Allah maha teliti. Adik-adik nanti setelah ini, besok sudah ngapain, besoknya lagi mau ngapain, itu ada nggak hubungannya sama cita-citanya? Kemarin saya ketemu Ustadz Mundir Hasan. Beliau anaknya baru lulus di SMK Muhammadiyah Petanahan. Kemudian saya iseng tanya, Mas Mundir, anak Ustadz Mundir besok anaknya mau kemana rencananya? Rencana saya 2 hari ke depan biarkan anak saya bersenang-senang menikmati pelepasan siswa. Setelah itu baru saya dudukan, akan saya tanyakan rencananya mau apa, seperti apa, bagaimana, dan seterusnya. Biarkan 2 hari istirahat dulu, setelah itu saya dudukan betul.
Nah, beliau ingin ngawal betul agar anaknya sukses. Artinya apa? Bagian dari takwa itu sendiri, menjaga dan memelihara anak-anaknya agar berada di track yang benar. Dunia akhiratnya juga tetap terpelihara betul. Nah, tantangannya Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian sudah 3 tahun. Bisa jadi ada yang tiba-tiba, oh kok tahu-tahu sudah 3 tahun. Kemarin saya disuruh belajar ini malah ngeyel, bolos. Ini tahu-tahu 3 tahun, wah skill saya tanggung. Padahal sudah 3 tahun, saya ngapain aja kemarin 3 tahun kok tahu-tahu sudah lulus. Itu kan wal asri. Karena kita tidak memanage waktu betul. Nah, perubahan yang begitu cepat. Nah, silahkan nanti anak-anakku sekalian harus terus mengupdate. Minimal sekarang kita sudah dibekali dengan handphone. Handphone ini lebih banyak anak-anakku sekalian gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan anak-anakku sekalian, apa lebih sekedar untuk bersenang-senang dan menghabiskan kuota. Karena perubahan begitu cepat. Pak dokter sama, punya handphone, punya TikTok, punya, tapi isinya edukasi kesehatan. Adik-adik kalau punya, ini para adik-adik yang di SMK itu sebenarnya punya peluang untuk bagaimana kalau punya TikTok banyak yang nonton. Karena banyak orang nggak punya skill bagaimana memperbaiki motor. Edukasi tentang kalau kendaraan bapak rusak macet seperti ini, kemungkinan masalahnya ada di busi. Nah, tapi kan mereka nggak punya skill bersihkan busi, nggak masalah. Kita kasihnya edukasinya, maka akan laris. Karena sekarang semuanya orang live, Pak dokter tiap malam live edukasi kesehatan. Yang nonton 300, 400, tapi kan dapat gift begitu kan. Karena ada apresiasi. SMK boleh lagi memberikan apa sambil edukasi, kita sambil live. Karena itu bisa jadi penghasilan. Pak dokter daftarnya dari reward dan dari gift dari orang yang nonton live-nya, karena merasa live-nya itu bermanfaat. Dan daripada cuma iseng-iseng live ngobrol, adik-adik di depan si sebelahnya ada motor, sudah live. Saya saat ini, hari ini saya mau tutorial cara membersihkan ini. Itu orang, oh ternyata begitu caranya. Ya hanya sampai, oh karena mereka nggak punya skillnya. Kita berikan edukasinya, bisa jadi duit. Kita punya handphone. Kalau sekarang sudah ada Halodoc. Kenapa belum ada Halo Bengkel misalkan, Halo Montir, Godok Go Montir. Jadi untuk orang bisa jadi montir nggak harus punya bengkel sekarang. Yang penting motornya belakangnya ada kotakan yang isinya alat-alat montir yang sederhana. Tinggal sebar nomor HP, sebar nomor TikTok kita aktif. Karena sering edukasi montir, Pak saya mau, Dek, Mas motor saya rusak, apa bisa ke rumah saya? Siap, berangkat pakai motor, belakangnya ada kotakan montir. Gak harus punya ruangan, gak harus punya yang mahal-mahal. Yang penting apa? Alat montir yang minimal bisa digunakan untuk membetulkan. Orang zaman dulu, nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, gak usah montir. Kalau adik-adik pernah lihat TikTok, orang jual odol saja di TikTok. Bayangkan, kan gak pernah masuk nalar kita. Orang jual Indomie itu di TikTok. Kalau di Rowokele itu nggak masuk akal. Tapi di Jakarta sekarang banyak generasi mager yang keluar rumah itu males. Sehingga kalau pesan Indomie, pesannya di TikTok kan datang sendiri ke rumah diantar. Orang bannya bocor, bengkelnya 500 meter, males datang ke sana. Orang ke rumah tiba-tiba tahu bannya bocor, aduh banku bocor, bengkelnya sebelah sana, males. Kalau ada yang punya nomor, bisa datang ke rumahku nggak? Banku bocor. Nah, adik-adik inovasinya apa? Bikin alat supaya bisa digunakan untuk nambal ban, tapi bisa saya bawa ke motor, pakai motor kemana-mana. Itu udah bisa jadi duit. Tambal ban, mobile tambal ban misalkan. Ganti busi online. Ini yang bisa online apa? Sayangnya belum banyak yang mengarah ke sana. Mau model sendiri, mau dibikin aplikasi seperti Halodoc. Saya sudah sampaikan ke beberapa teman perawat juga sama, kenapa nggak ada goners dan sebagainya. Nah ini penting, sehingga karena perubahan itu begitu cepat. Sekarang kemarin di Petanahan ada Bu, yang
setrika keliling, bayangkan. Sekarang setrika keliling aja, jadi pembantu udah nggak datang ke rumah karena tinggal panggil setrika keliling. Dia motornya tinggal dibuka, bisa nyetrika didapat di atas motornya. Kalau motornya nggak bisa, Bu, saya tak datang ke situ, nanti saya nyetrika, setelah nyetrika saya pulang. Enak seperti itu. Ini harus dimainkan. Adik-adik lebih paham, mungkin anak-anakku sekalian lebih paham konten TikTok edukasi itu yang penting apa? Bisa jadi dapat uangnya bukan dari kontennya, tapi gara-gara konten itu orang melihat kita punya skill, nomor teleponnya ada, orang manggil kita. Atau jangan-jangan tiba-tiba direktur Astra lihat, oh ini kok orang pinter banget, telepon langsung, bisa kerja di tempat saya atau enggak? Bisa jadi seperti itu. Karena kalau TikTok itu begitu kita bikin video, yang nonton satu Indonesia Pak, bukan cuma orang Kebumen. Karena TikTok saya yang nonton malah kebanyakan, begitu saya lihat insight-nya, kebanyakan yang nonton orang Jawa Barat, orang Jakarta, orang Jember, orang Kebumen hanya sekian persen. Nah ini dunia bisa jadi gara-gara TikTok. Tapi kalau lihat TikTok isinya joget, orang nggak akan melihat adik-adik sebagai mutiara. Padahal adik-adik skillnya bagus, orang nggak ngerti masalahnya. Nah, nggak apa-apa. Besok kerja di mana kan nggak mengganggu, bukan? Orang sekarang pembawa acara di televisi, dia tetap siaran langsung pakai TV-nya TikTok sendiri. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama adik-adik sekalian, karena perubahan begitu cepat dan tantangannya itu global. Persaingan kita besok luar biasa banyak. Besok akan ada BYD di Jawa Barat, pabrik terbesar BYD. Itu juga nanti kalau ke depan adalah mobil hidrogen atau mobil listrik, maka skill itu harus dikuasai. Karena bisa jadi 10-20 tahun yang akan datang habis. Kami dokter luar biasa Pak, di Jerman dokter sudah bisa mengoperasi orang dengan jarak 500 km. Dokternya di sini cuma pakai stick. Di rumah sakit yang jaraknya 500 km itu yang operasi itu sudah bukan manusia tapi mesin yang bergerak pakai stick. Dijalankan pakai stick. Itu luar biasanya era sekarang. Google kemarin baru merekrut pegawai sekitar 600 pegawai yang digaji untuk tidak bekerja. Direkrut oleh Google, digaji 1 bulan 60-100 juta untuk tidak bekerja. Kenapa? Daripada mereka diambil perusahaan lain, kamu kerja di Google tapi gak usah kerja di rumah saja, biar kamu tidak diambil perusahaan lain. Itu salah satu cara Google itu memonopoli usaha. Itu gilanya Google, sampai seperti itu. Daripada kamu pinter tapi di tempatku sudah cukup banyak pegawainya, kamu saya bayar tapi jangan kerja, kamu silahkan di rumah saja, kamu berkeliling saja. Orang Indonesia banyak yang dibayar Google 60-100 juta dia nggak kerja, hanya supaya tidak diambil orang lain. Di saat yang Google nanti pensiun, dia baru masuk. Bayangkan, bisa seperti itu. Sehingga rugi kalau saatnya nanti Bapak Ibu dampingi adik-adik agar skillnya itu orang lain tahu. Kalau punya skill orang lain nggak ngerti, ya nggak kepake. Itu pentingnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pertanyaan buat anak-anakku sekalian. Punya cita-cita yang serius nggak untuk masuk surga? Punya cita-cita yang serius nggak untuk sukses? Nah, kenapa pertanyaan ini Pak Dokter sampaikan? Banyak orang ingin masuk surga tapi tidak mau melakukan sesuatu yang membuat ia layak masuk surga. Banyak orang ingin sukses tapi tidak mau melakukan sesuatu yang banyak dilakukan oleh orang sukses. Bekerja keras, pantang menyerah, selalu mau belajar. Nah, kayak di Pertanahan kemarin setelah SMK-nya selesai, kan sekolah menyelenggarakan pelatihan gratis bagi yang kemarin agak malas-malesan, kemudian belum sempat mendapatkan pekerjaan, bisa melatih skillnya di sana misalkan. Bisa belajar ke sana atau di sini nanti buka juga bisa, supaya nanti skillnya bagus. Saran Pak Dokter, rugi adik-adik punya handphone, rugi adik-adik punya motor, tapi nggak pernah pamer skill kepada orang bagaimana tekniknya untuk memperbaiki motor. Bisa nanti gabungan pakai gomontir dan sebagainya, sekelompok adik-adik kumpul, nggak punya tempat, nggak punya apa, atau tempatnya hanya satu, bisa sambil nongkrong. Karena orang kalau dipanggil ke rumah biasanya bayarannya kan lebih mahal.
karena ada ongkos transportasinya. Nah ini yang perlu kita pahami. Nah tentu ini singkat saja Pak Dokter ingin berbagi satu-satunya cara sukses apa? Kembali ke Al-Quran. Satu-satunya cara sukses kembali ke Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak mungkin salah, mustahil keliru dan pasti benar. Itu Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Pak Dokter nggak mau menafsirkan terlalu panjang tentang takwa. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang mau menjaga dan memelihara karirnya, masa depannya, keluarganya, bisnisnya, usahanya. Al-Quran menjadi petunjuk yang terbaik. Sayangnya kadang kita baca Quran nggak pernah belajar isinya, nggak pernah belajar ada apa kandungan yang di dalamnya. Sayangnya kadang kita baca Al-Quran hanya untuk sebatas mendapatkan pahala. Bagus apa tidak? Bagus. Tapi tujuan Al-Quran diturunkan bukan untuk supaya kita mendapatkan pahala, tapi Al-Quran diturunkan tujuannya sebagai pedoman atau petunjuk agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Sukses di dunia dan sukses di akhirat, bukan cuma di akhirat. Makanya di Al-Quran lebih banyak ayat yang berbicara tentang muamalah daripada ibadah. Ada beberapa versi, tapi yang tentang ibadah paling hanya 30% maksimal. 70% tentang muamalah. Bagaimana membangun relasi, bagaimana berhubungan baik dengan tetangga, bagaimana kemudian dengan orang tua, bagaimana bersikap baik di pekerjaan, bagaimana menjadi orang yang pantang menyerah. Itu 70% isi Al-Quran. 30% itu maksimal, itu ibadah. Hanya kadang kita seringnya tertariknya hanya tentang yang ibadahnya saja, yang muamalah enggak. Itulah kenapa banyak orang Islam kemudian enggak maju. Padahal di era Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, Islam maju tidak hanya agamanya saja, teknologinya maju, peradabannya maju, arsitekturnya maju. Al-Jabar itu orang Islam yang bikin. Sekarang kita hanya ternyata ada tuh di Al-Quran ayatnya, taunya dari YouTube karena nggak pernah baca Al-Quran. Ini yang penting untuk kita pahami. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang ingin menjaga dan memelihara dirinya, keluarganya, masa depannya, bisnisnya, ada semua di dalam Al-Quran. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW kemudian beliau bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kamu, the best of you, kata Nabi, man ta'allamal Qur'an, siapa yang mau mempelajari Al-Quran, bukan membaca, mempelajari, mencari tahu apa maksud Allah menurunkan setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa sih diturunkan Iqra? Maksudnya apa? Kenapa Iqra diturunkan pertama, bukan kedua, ketiga, keempat? Kenapa surat terakhir yang ditempatkan kok An-Nas? Kenapa bukan Al-Falaq? Kenapa ayat pembukanya Al-Fatihah bukan Al-Baqarah? Pernah nggak adik-adik mencari tahu? Pernah nggak kita mencoba mencari tahu? Kenapa ayat yang pertama turun Iqra bukan Al-Fatihah, bukan An-Nas? Pernah nggak kita mencoba mencari tahu? Apa maksud Allah menurunkan ayat itu dengan segala tahapannya? Kata Allah, firman Allah menyampaikan kita akan menjadi the best di bidangnya masing-masing manakala kita mau mempelajari betul Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu isinya selain hanya selain mukjizat dan firman Allah, di sana juga berisi ilmu sains, ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu kedokteran. Pak Dokter itu kontennya itu kesehatan tapi perspektif Al-Quran. Misalkan Pak Dokter baru mau upload, kenapa ada surat wasyamsi waduhaha, wasyamsi waduha, demi matahari dan sinarnya pada waktu duha. Karena matahari kalau bersinar di waktu duha itu bisa merangsang metabolisme vitamin D, yang kalau kita beraktivitas di waktu itu atau olahraga di waktu itu, maka tulang kita, jantung kita, kemudian kekebalan tubuh kita akan meningkat. Itulah kenapa di setiap waktu sholat itu ternyata secara fisika itu berdampak kepada tubuh manusia. Makanya kita harus sholat untuk menunjukkan rasa syukur. Waktu duha, waktu matahari naik sepenggalan, di saat matahari sudah menyinari bumi dengan terangnya, tapi tidak memberikan teriknya kepada kita, sedang enak-enaknya, ternyata luar biasa manfaatnya untuk kita. Kenapa kita sholat? Wadduha walaili idza saja, saat
Kemudian malam begitu sunyi atau pekat, sepertiga malam. Ternyata kadar oksigen terbaik di bumi salah satunya adalah sepertiga malam. Makanya kita harus bersyukur dengan sholat. Karena kenapa sholat itu bukan di jam 12, bukan di jam 3, bukan di jam 6, atau bukan jam 7. Kenapa sholat itu mengacu pada posisi bumi terhadap matahari? Karena secara ilmu fisiologi, posisi matahari itu mempengaruhi kepada sistem kita, baik saat terbit, kemudian saat matahari ada di atas sedikit tergelincir, kemudian waktu asar, maghrib, isya, itu berdampak kepada tubuh kita. Jangankan matahari, posisi bumi terhadap bulan pun berdampak kepada pasang surut. Terkait gravitasi, maka terhadap bumi, terhadap manusia pun berdampak. Makanya kita sholat itu di 5 waktu, dan banyak-banyak sholat sunnah itu ada pengaruhnya. Saat gerhana, kenapa kita sholat? Karena ada dampak gerhana kepada tubuh kita, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau tidak ada matahari, tidak ada gerhana, selesai hidup kita. Nah, karena itu kalau ingin sukses, back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Nah, adik-adik sekalian, ini pesan Pak Dokter yang pertama. Iqra, bacalah. Ini Pak Dokter kalau di PKU Muhammadiyah Serpong itu manajemennya menggunakan manajemen Qurani. Tapi bukan sekedar baca Quran dan sebagainya, pengajian, bukan. Salah satunya terinspirasinya dari beberapa ayat Quran yang terkait dengan manajemen. Contohnya ini Iqra. Iqra ini bacalah, beda dengan utslu, Al-Ankabut 45. Sama-sama bacalah, tapi utslu akar kata yang sama dengan tilawah, membaca dan mengikuti apa yang kita baca. Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kita nggak usah bahas itu, tapi Iqra ini membaca secara umum. Jadi adik-adik, kalau di dalam manajemen itu ada bacalah kekuatanmu, bacalah kelemahanmu, bacalah peluang yang ada di sekitarmu, bacalah ancaman yang bisa menghancurkan masa depanmu. Disebut apa? Analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Itu ternyata bersumber dari Al-Quran. Kenapa kemudian ayat yang pertama turun? Wallahu a'lam. Tapi manusia itu tugasnya mencoba mencari tahu. Karena ternyata apa? Allah ingin berpesan, seolah Allah ingin berpesan kepada kita, salah satu yang sangat penting untuk menjadi bekal kalian bisa sukses dunia akhirat adalah mempertajam kualitas kita membaca. Bacalah kondisimu saat ini. Sudah layak belum masuk surga? Nah, adik-adik ini yang baru lulus, bacalah kekuatanmu. Kira-kira coba adik-adik nanti tulis di rumah didampingi orang tua. Sekarang keunggulan adik-adik masing-masing itu apa? Skillmu apa, Dek, sing yang teman-teman lain gak punya? Skillmu apa yang aduh gak punya itu, kalau itu saya rata-rata, saya malah gak punya keunggulan apa-apa, saya malah punya, saya malah kemarin malas-malasan, Bu, gak apa-apa. Yang kedua, bacalah kelemahanmu. Adik-adik punya kelemahan apa? Bacalah peluang. Yang terakhir, bacalah ancaman. Setelah kita membaca, ditulis semua kekuatannya. Kalau punya skill, maka tugas orang tua, Dek, kamu punya skill ini. Maka yang harus kita lakukan apa? Pastikan banyak orang tahu skillmu. Maka buka Instagramnya, buka TikToknya, pamerkan skill kita, promosikan skill kita. Kalau ada skill yang sudah bagus, tingkatkan asas skillnya betul-betul menjadi keunggulan. Oh, kalau itu ahlinya ini, itu ahlinya ini, orang akan datang semua. Kelemahan, ibu-ibu nanti harus paham betul kelemahan adik-adik. Adik-adik anak-anaknya itu apa. Kemarin saya dengan Ustadz Mudir, begitu saya nanya rencananya apa. Oh, kalau anak saya yang ini secara akademik kurang bagus, berarti orang tuanya sudah membaca anaknya. Beda dengan kakaknya, secara akademik kurang bagus, tapi skillnya ini bagus. Artinya orang tuanya sudah membaca kekuatan anaknya apa, kelemahan anaknya apa. Kalau sudah ketemu kelemahan anaknya apa, tugas orang tua mendampingi anaknya agar kelemahan ini kita konversi menjadi kekuatan. Misalkan kelemahannya public speaking, latih berbicara di depan orang. Kelemahannya itu dandan masalah apa, kirimkan lagi. Kalau orang tuanya punya teman, punya bengkel, aku titip anakku 2 bulan nang bengkelmu, anakku resa gitu, tolonglah titip bae ben kon sinau di situ 2 bulan 3 bulan.
Kalau orang tuanya punya bengkel yang laris misalkan, temannya sendiri titip anakku tolong dilatih ya. Latih, kenapa? Orang tua sudah menemukan kelemahan anaknya, peluang. Nah orang tua, nah kamu dari SMK, kamu kemarin teknik kendaraan bermotor. Nah bapak ini punya di Kebumen ini ada sekian bengkel. Oh kebetulan bapak punya modal, gawe bengkel lang mobile harus aduh-aduh. Sekarang tambah ke sini itu kan tambah apa namanya untuk membuka usaha dulu Bu. Saya kemarin sempat memberikan masukan. Sekarang pasar itu sepi. Khususnya yang toko baju. Ya gimana nggak sepi wong orang jualannya sudah di TikTok, sudah di Shopee. Sehingga makanya kemarin saya sampaikan motivasi kepada teman-teman saya sudah yang masih pada bingung nggak punya modal, pakai saja HP-nya aja, buka affiliate. Ada masjid di Bogor, masjid affiliate, pendapatan masjid per bulan 1,5 miliar. Karena apa? Di lantai 2 masjid dia bikin kotak-kotak pakai kamera, masjidnya jualan baskom, masjidnya jualan sajadah, masjidnya jual apa? Yang beli satu Indonesia, pendapatan masjidnya 1,5 M. Cuma kotak isinya depan HP, maka anak-anak remaja di sekitar masjid jualan. Bapak ibu sekalian, ini insya Allah masjid kita juga punya produk namanya baskom, masjid kita punya produk sajadah, masjid kita punya program gayung dan yang beli orang se-Indonesia. Karena yang jualan masjid orang kan terenyuh. Oke duitnya belum ngurusi masjid, aku tak tukulah. Pendapatnya 1,5 M masjid per bulan. Dan sekarang sudah banyak masjid affiliate. Sehingga masjid affiliate akhirnya sudah tidak terlalu banyak minta ke orang. Tapi kesadaran orang untuk berinfak, bangun dan sebagainya. Tapi untuk kebutuhan masjid dan kegiatannya sudah punya badan usaha milik masjid. Sehingga masjid affiliate sangat banyak setiap hari kedatangan orang untuk belajar affiliate. Adik-adik bisa. Di belakangnya adik-adik punya akses, punya teman yang misalkan punya teman yang jualan spare part atau kerja di bengkel. Bapak ibu sekalian, kalau nanti businya rusak, ini di belakang ada gusi harganya 20.000, udah di TikTok, yang beli orang satu Indonesia. Karena kalau nggak pakai TikTok, yang beli orang Kebumen, yang beli orang Kebumen, yang jual orang Rawokele, yang beli orang Rawokele. Kalau jualannya di TikTok, yang jual se-Indonesia. Karena ada JNT, yang nanggung kan yang beli, bukan kita. Itu luar biasanya. Atau bahkan affiliate TikTok lebih canggih, kita nggak perlu punya produk karena langsung nge-link dengan Shopee. Kita cuma tinggal pakai keranjang kuning, selesai. Kita bisa jualan tanpa punya produk. Itu luar biasanya. Makanya kayak di Jakarta itu pasar yang tetap hidup adalah pasar yang ada kulinernya. Orang ke pasar itu bukan untuk beli baju, tapi sekedar beli bayam, sayur dan kuliner. Yang baju udah nggak laku, yang laku kuliner. Tapi kalau di Jakarta bagus, yang mau jualan di pasar itu warungnya harus diseleksi. Kalau rasanya nggak enak, akan didampingi dulu oleh Pemda bagaimana agar masakannya enak, baru boleh jualan di pasar itu. Sehingga hanya orang pasar ke situ, pasarnya terkenal sebagai pasar yang makanannya enak-enak gitu. Nah ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, iqra. Adik-adik harus bisa baca betul apa kekuatan adik-adik, apa kelemahan adik-adik, apa peluang yang ada di sekitar adik-adik, dan apa ancamannya. Jangan-jangan HP itu malah jadi ancaman untuk masa depan adik-adik. Kenapa? Senangnya cuma buat nonton YouTube, scroll TikTok 24 jam, gak berfaedah. Kan malah merusak diri kita. Yang dapat uang orang lain. Saya nyumun sewu, saya kadang live TikTok, itu yang ngasih saya gift nyumun sewu sekali, orang yang secara ekonomi jauh di bawah saya. Dia hanya buruh, hanya apa, karena senang edukasi saya ngasih gift. Sing diwai gift wong sudi, sing wae wong melarat, bayangkan. Apa nggak kasihan, sehingga kadang-kadang gift saya nggak saya pakai karena saya sudah dapat penghasilan dari rumah sakit, insya Allah cekap lah kalau untuk sekedar hidup. Gantian kalau ada orang live, saya kasih gift, kasihan, saya bagi lagi gift yang saya dapat, saya kasihkan ke orang lagi. Sehingga kalau ada orang nyanyi suaranya bagus, saya kasih gift. Orang kemudian edukasi, Bapak Ibu jualan nyun sewu. Ada orang yang live jualan cookies. Jualan cookies live, ternyata dia sambil edukasi, ini loh cara bikin cookies gini. Oh tak kasih gift, dia dapat penghasilannya bukan hanya dari cookiesnya tapi dari giftnya.
Orang lagi betulkan motor, adik-adik di sekolah lagi latihan motor, sudah taruh TikToknya. Kita sekarang hari ini sedang membetulkan mobil, membetulkan motor. Ini caranya, ini biasanya yang bikin masalah dong. Orang, oh ternyata itu yang bikin masalah, ternyata seneng dengan TikTok kita. Jadi akhirnya TikTok kita beredukasi. Indonesia itu rusaknya kan karena TikToknya isinya joget-joget toh. Nah itu luar biasanya. Kemudian adik-adik, ini penting bagi adik untuk mengasah skill. Fastabikul khairat. Kalau dulu tafsirnya sebatas berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, fastabikul khairat itu tidak sekedar ikut lomba, tapi betul-betul berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Berlomba-lomba menjadi yang paling visioner. Berlomba-lomba menjadi yang paling profesional. Sehingga adik-adik silahkan tulis betul apa kekuatannya, kelemahannya, kemudian peluang dan ancaman. Setelah itu adik-adik buat perencanaan didampingi bapak ibu. Oh adik anak saya kelemahannya di sini. Jujur saja ke orang tua. Jujur paling enak ke orang tua, karena yang paling mikir dan peduli dengan adik-adik tetap mentok-mentoknya orang tua. Misalkan adik-adik belum dapat pekerjaan, apakah temannya lebih peduli kepada adik-adik daripada orang tuanya? Tetap sih mikir orang tua nih. Temannya mungkin saling ngasih akses, saya kerja di sini. Begitu besok sudah kerja di tempat masing-masing, sudah nggak pernah ketemu. Tapi orang tua tidak akan berlepas diri. Nah, jadi adik-adik silahkan sampaikan ke orang tua keunggulannya apa, kelemahannya apa, sehingga orang tua nanti bisa mendampingi adik-adik sekalian. Tingkatkan kualitas agar adik-adik menjadi orang yang punya keunggulan. Karena penting punya keunggulan. Fastabikul khairat. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik, berlomba-lomba menjadi yang paling visioner, berlomba-lomba menjadi yang paling profesional. Semangat yang selalu dijadikan oleh Muhammadiyah kan ini. Kenapa kalau punya rumah sakit nggak boleh rumah sakitnya rumah sakit nomor 2, 3 atau 4, harus jadi yang nomor 1 targetnya. Ini yang harus kita lakukan. Kalau targetnya nomor 1, kemudian tergelincir, kan bisa dapat nomor 2, 3, 4. Tapi kalau targetnya nomor 10, tergelincirnya nomor 15, 16. Kalau targetnya nomor 1, berarti usaha yang kita lakukan adalah usaha yang kita sesuaikan dengan yang nomor 1 itu kayak apa capeknya. Adik-adik harus seperti itu. Karena nyuwun sewu adik-adik, begitu jenjang sekolah selesai, adik-adik akan masuk ke dunia baru yang lebih kejam, yang lebih sadis, yang tantangannya lebih besar. Di dunia pekerjaan adanya bisanya persaingan. Kalau waktu masih SMA, masih ada orang tuanya, masih ada pak guru. Begitu di dunia kerja, kita ketahuan skill kita nggak cukup, persaingannya ketat, teman-teman lapor ke bosnya, kau bisa kerja. Selesai nasib kita. Kemarin kabar yang luar biasa, ada demo buruh begitu di pabrik, kemudian mogok kerja. Lah pabriknya gampang ya, kalau mogok kerja langsung tutup pabriknya, kehilangan semua pekerjaan. Nah karena di Indonesia kan beratnya di Indonesia itu bikin usaha, wis premannya banyak, tarikannya banyak, tambah lagi tuntutan pegawainya banyak. Lalu mendingan tutup, lah pegawainya 6.000 orang hilang pekerjaan. Stres minta pabrik dibuka lagi. Nah karena kadang-kadang apa, skillnya nggak bagus, gajinya minta tinggi, Pak, yang jadi masalah di situ. Nah ini yang penting untuk kita tingkatkan, adik-adik harus tingkatkan skillnya. Karena kalau dunia sekolah udah selesai, adik-adik akan masuk ke dunia baru yang lebih kejam. Mau tidak mau, belum terlambat, belum. Orang tua adik-adik masih punya kenalan bengkel yang banyak. Pak guru masih punya kenalan bengkel yang banyak. Pak guru, setelah ini apa saya masih boleh ikut masuk latihan montir ya? Oh masuk aja nggak apa-apa, gue rame-rame ya. Gitu. Atau oh Pak guru di bengkel ini aja, bengkel ini aja. Nanti tetap kita kawal. Mungkin bisa seperti itu. Karena kalau udah dunia kerja, sebetulnya Pak guru udah nggak punya tanggung jawab. Meskipun Pak guru tetap pasti masih peduli. Ini deh, orang-orang yang dapat juara 1, 2, 3, mereka itu punya passion, punya semangat, mereka mau fokus, mereka mau berlatih, mereka cedera, mereka terluka, mereka kerja keras, mereka berdarah-darah. Orang tahu
taunya enak ya itu sukses, orang enak ya kamu kerja di sini, enak ya kamu kerja di sini. Mereka kerja di situ karena waktu sekolah berdarah-darah. Mereka kerja di sana waktu sekolah mereka serius. Mereka kerja di sana karena mereka pernah berkali-kali mungkin ditolak di bengkel manapun, tapi mereka tetap mau bekerja keras. Nah, ini kadang penyakit Gen Z ini semoga bukan adik-adik anak-anak SMK Muhammadiyah Rokelek. Penyakit Gen Z yang sekarang ada di Jakarta adalah mudah bosan. Kerja di perusahaan alah bosku toksik, bikin status toksik. Karena kenapa rata-rata Gen Z sekarang Bapak Ibu sekalian nang wong tuane ora tau dumei, nang wong tuane dimanja, sama orang tuanya apa-apa dibelani. Akhirnya apa? Begitu masuk dunia kerja, ketemu bos yang agak keras, ketemu bos yang berani yang bisa maki-maki, ketemu teman kerja yang dia sangat kejam, saling menjatuhkan, kaget. Aduh, nggak betah lah keluar. Pindah ke sana lagi ternyata tempatnya sama, keluar lagi. Pindah ke tempat kerja lagi, sama lagi. Ya memang dunia kerja isinya begitu semua. Yang sayang dengan kalian dengan tulus hanya orang tua kalian. Tapi masuk ke dunia kerja, orang tuanya sudah tidak bisa ikut campur. Sehingga dia salah satu yang harus dikuatkan itu mentalnya. Nah, jadi yang kedua penyakit Gen Z apa? Baru wawancara kerja, Pak, gajinya berapa? Aduh, repot. Pak dokter kasih tahu ya, lulus SMA sampai usia 30 jangan pernah bicara gaji. Jangan bicara gaji. Umur baru lulus sudah sampai 30 udah bicara gaji, mungkin bisa saja dapat gaji, tapi 30 ke atas karirnya tidak akan melesat. Umur sekarang sampai 30, cari bos yang hebat. Cari tempat kerja yang bisa meningkatkan skill kalian. Itu targetnya. Karena nanti melejitnya setelah usia 30. Karena apa? Begitu kita dapat bos yang hebat yang mau ngajari kita, begitu kita dapat bos yang hebat yang mau menegur kita, yang mau kita maju sehingga mau memarahi kita demi kita maju, begitu usia 30 skill kita mapan, bisa buka sendiri. Bisa cari kerjaan tempat di kerja yang lain. Begitu tahu, loh, kamu pernah bekerja di mana? Saya 5 tahun bekerja di perusahaan ini. Oh, kayak bosnya hebat. Jangan dikira masing-masing bos itu terkoneksi dengan, karena ada himpunan pengusaha muda, ada himpunan pengusaha, ada kadin. Mereka saling tahu dia pernah kerja di sini. Oh, biasanya lulusan kerja sini bagus. Contoh misalkan, rata-rata perawat zaman dulu, kalau sekarang udah jarang. Dulu perawat PKU Srewung itu sering sekali kemudian diterima PNS. Karena apa? Rata-rata skillnya dianggap bagus. Tapi sekarang rata-rata banyak yang begitu udah kerja nggak mau ke PNS. Karena apa? Gajinya sudah cukup. Nah, karena kan bertahap. Dulu keluarlah. Kalau dulu kan enggak. Karena kalau di PKU Srewung kan, satu, mereka nanti pensiun sudah dapat gaji, sudah dapat uang pensiun. Bedanya uangnya bulan. Yang kedua, begitu pensiun pasti berangkat umroh. Belum tentu yang lain bisa. Karena kalau di PKU Srewung pensiun pasti dapat umroh, pasti dapat kemudian uang pensiunan yang dia bisa untuk buka usaha. Akhirnya sekarang udah nggak terlalu banyak yang ikut ASN. Kalau dulu batu loncatan awalnya, tapi banyak dipakai karena apa? Skillnya bagus. Sehingga adik-adik kalau pengen jadi orang hebat, jangan melihat jangka pendek. Sing penting aku dikerja siki, tapi tahun depan di PHK, 2 tahun lagi di PHK. Karena apa? Dapat tempat kerja yang bagus, tapi skill kita tidak diasah. Kadang-kadang jeleknya tempat kerja yang besar, karena saking besarnya tempat kerja, atasannya tidak sempat menjadi mentor. Tapi kalau adik-adik kerja di bengkel, bosnya jago bengkel, mungkin tidak sangat besar sekali, bosnya sempat ngajari orang itu carane gini, begini, pinter, akhirnya meningkat. Mungkin misalkan di rumah sakit, perawat yang kerja di RSUD mungkin beda dengan rumah sakit yang ada di swasta. Kalau di swasta, atasan harus jadi mentor bawahannya. Bukan jadi kompetitor, tapi jadi mentor. Nah, sehingga cari tempat kerja yang bisa meningkatkan skill. Sampai usia 25 lah, nggak usah 30. Cari usia 25, jangan mikir gaji. Yang penting dapat kerja dulu, di situ kita bisa belajar meningkatkan skill. Karena rata-rata orang yang kemudian karirnya menjulang bukan orang yang langsung setelah 20 tahun mereka sukses, enggak. Suksesnya bertahap. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Nah,
Dan adik-adik nggak boleh berkecil hati, nggak boleh minder. Karena apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita produk terbaik ciptaan Allah. Kalau Pak Dokter menafsirkan ayat ini yang paling sederhana apa? Tidak ada manusia bodoh, nggak ada. Semua punya keunggulannya masing-masing, punya keunikannya masing-masing. Tinggal Bapak Ibu dampingi anaknya, skill spesialnya, keunggulannya, keunikannya itu ada di sisi mana. Latih itu. Gak ada mungkin Pak Guru bisa baca, gak ada siswa yang apa saja pintar semua. Mesti ada yang ini pintarnya ini pintarnya ini. Gak ada orang yang pintar matematika tapi pintar sejarah, pintar bahasa Indonesia, enggak. Pintar matematika bisa sejarahnya biasa. Pintar sejarah, matematikanya kurang pintar. Kurang pintar matematika tapi olahraganya hebat. Kesalahan orang tua apa? Anaknya hebatnya olahraga, kok jadi PNS. Lah ya ora nyambung, mau pinternya olahraga kok jadi PNS. PNS kerja di pinternya olahraga jadi atlet. Buktinya ada pemain bola gajinya di Indonesia sekarang bisa 100 juta per bulan. Mereka bukan PNS, mereka jadi PNS setelah jadi pemain bola. Karena pinter direkrut, kamu jadi PNS saja biar tidak pergi, begitu. Kesalahan orang tua kadang menganggap anak pinter naik matematikanya apik begitu. Enggak. Nah, sehingga banyak sekali orang yang dulu pinter matematika sekarang cuma jadi kuli. Dulu pinter fisika sekarang jadi orang biasa. Dulu ada anak-anak yang pinternya di skill, malah kemudian pinter, malah sukses karena apa? Dia pinter jadi sales, jadi apa? Misalkan contoh di Muhammadiyah Petanahan, ada SMK Muhammadiyah Petanahan temannya Pak Kepala Sekolah. Kepala sekolahnya itu juragan bengkel dan juragan toko, jadi kepala sekolah. Tapi dulu dia adalah sales. Kemarin cerita, saya dulu sales. Tapi kalau sales itu ditarget harus bisa menjual 75%. Itu ditarget, makanya kita harus berbicara target. Sehingga adik-adik sekalian, penting bagi kita salah satunya ini. Adik-adik jangan patah semangat kalau kemudian ada yang sudah dapat kerja, ada yang belum. Ada yang kemudian sudah pernah kerja, kemudian di PHK. Jangan pernah patah semangat. Karena dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala bahkan berfirman, ini Pak Dokter singkat saya saja, wala tai'asu mir rohillah. Aja tai'asu kata Gusti Allah. Wala tai'asu mir rohillah. Wala kan artinya jangan dan janganlah. Wala tai'asu artinya apa? Dan janganlah berputus asa. Tai'asu itu kamu berputus asa artinya. Jadi kalau ada teman-temannya yang kemudian putus asa, lah jatai asu begitu. Jangan berputus asa, jangan kamu berputus asa. Wala tai asu, dan janganlah kamu berputus asa. Innahu la yai'asu min rohillah illa qaumul kafirin. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Tapi bukan berarti kafir tidak Islam. Dalam Al-Quran itu yang sering disalahpahami, derajat kafir itu ada tingkatannya. Masa gara-gara berputus asa berarti kamu bukan Islam, bukan begitu. Artinya kafir itu kan ingkar, menutup diri. Kalau kamu menutup diri berarti kamu gak yakin dengan kebesaran Allah. Kalau kamu berputus asa berarti kamu gak yakin dengan kebesaran Allah. Kalau adik-adik nanti punya masalah, yakinlah Allah itu lebih besar dari masalahmu. Allah bisa menyelesaikan urusan kita. Nah, ini yang berikutnya adik-adik sekalian, ini surat yang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diajarkan paling lama 6 bulan. Kalau Al-Ma'un 3 bulan, gak ganti-ganti. Kenapa? Karena waktu mengajarkan Al-Ma'un sudah hafal santrinya, sudah tahu maknanya, sudah tahu tafsirnya, tapi tidak dilaksanakan. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan gak mau ganti. Loh, kamu udah diajari ini, kamu udah mempelajari Al-Ma'un, kok ada anak gelandangan gak kamu bantu, ada orang miskin gak kamu tolong, lah ngapain kamu paham surat Al-Ma'un? Baru setelah santrinya memahami dan mau melaksanakan, baru Kiai Haji Ahmad Dahlan pindah ke surat berikutnya. Ini sampai 6 bulan. Kenapa? Hafal suratnya tapi tidak dilaksanakan. Wal asri, demi waktu. Akar kata yang sama dengan asoro, artinya memeras atau
perasan. Jadi wal asri, demi waktu yang bisa memeras energimu, bisa memeras psikologimu, bisa memeras pikiranmu. Wal asri dari kata insor, akar kata yang sama artinya badai. Demi waktu yang memiliki sifat seperti badai, yang bisa memporak-porandakan masa depanmu, bisa meluluh lantakan rencana-rencanamu. Wal asri, demi waktu asar, saat matahari sudah hampir terbenam, saat manusia sudah mulai lelah setelah bekerja dari pagi sampai sore hari, sudah mulai lelah, sudah mulai letih karena sudah bekerja dari pagi sampai waktu sore hari. Saat itu manusia sudah mulai lelah, tahu-tahu dia merasa sebentar lagi matahari akan terbenam. Kalau kita menyia-nyiakan waktu, maka kita akan diperas energinya, diperas psikologinya, diperas pikirannya. Masa depan kita akan luluh lantak, akan porak-poranda. Dan tahu-tahu adik-adik, tahu-tahu sudah mau maghrib, tahu-tahu sudah lulus. Saya 3 tahun ngapain saja. Itu dahsyatnya waktu, yang kalau kita tidak kelola akan berantakan hidup kita, akan porak-poranda hidup kita, akan terkuras betul fokus-fokus kita karena kita tidak mengelola waktu dengan baik. Yang tahu-tahu kok sudah mau maghrib, tinggal pelepasan. Begitu adik-adik buka kembali kurikulum kelas 1 sama kelas 3, kurikulumnya mungkin ada 100, mungkin adik-adik yang bisa baru 20 atau 30. Karena apa? Menyia-nyiakan waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semuanya akan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, termasuk beriman kepada surat Al-Asr, beriman kepada surat ini yang mengatakan bahwa waktu itu punya sifat yang sangat keras, sangat dahsyat dan sangat mengerikan kalau tidak kita kelola. Illal ladzina amanu wa amilus solihah. Beriman saja nggak cukup, tapi harus diikuti dengan amal soleh. Mau bekerja keras, mau belajar, tidak pantang tidak mau menyerah, kemudian terus berusaha, itu amal-amal yang soleh. Jadi kalau kita tidak ingin masuk golongan yang rugi, adik-adik percayai, waktu itu punya sifat yang sangat mengerikan kalau tidak kita kelola. Setelah adik-adik percaya, ikuti dengan amal-amal yang baik. Bekerja keras, pantang menyerah, dan mau belajar. Nah, watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Nah, kalau kita masih bergabung dengan orang-orang yang masih saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ada yang menafsirkan saling mengingatkan dalam kebenaran dan sabar untuk terus-menerus mengingatkan kepada kebenaran itu sendiri. Sobaro yasbiru, artinya mau menahan diri, tidak mau, artinya dia istiqomah betul. Nah, ini sebetulnya kunci dari surat Al-Asr. Disiplin is the bridge between goals and accomplishment. Disiplin adalah jembatan antara cita-cita dengan capaian kita sekarang. Nah, cita-cita adik nanti apa? Sekarang posisi adik-adik ada di mana? Nah, disiplin bisa menjadi jembatan adik-adik untuk melangkah ke sana. Tanpa disiplin, adik-adik tidak akan menerima goalsnya. Apakah ada montir yang kemudian sukses? Banyak. Rugi kalau adik-adik punya bengkel, kok jualannya cuma kepada orang sekitar, sudah ada TikTok. Apalagi jualan busi, asal adik-adik bikin akun Shopee, bisa jualan busi yang ada di Shopee. Adik-adik nggak perlu punya businya, punya produknya. Kalau mau belajar affiliate, datang sama Pak Kepala Sekolah kayak SMK Muhammadiyah, Karanganyar. Ketua PCM Serung itu bisnisnya juga affiliate, Pak. Ketua PCM Serung Tenggara Wardana itu sudah punya kios banyak, karena cuma modal HP sama kotakan pakai kalsibot. Sudah dia mempekerjakan kader-kader Muhammadiyah yang ada di Seruang, itu suruh duduk di depan. Assalamualaikum Bapak Ibu, ini keranjang kuningnya, kita jual ini. Jualannya ambil stok 1, stok 2, ya pendapatannya lumayan. Makanya banyak orang yang sekarang dituduh punya tuyul gara-gara nggak punya pekerjaan kok kaya raya. Karena usahanya dari HP semua. Karena dari TikTok itu bisa 50 juta, 100 juta, 150 juta per bulan sangat bisa. Karena apa? Pangsa pasarnya satu Indonesia. Nah, ini monggo adik-adik, ini singkat saja, ini hadis silaturahmi kemarin. Saya ini juga menjadi sistem manajemen di PKU Seruang.
Kalau kepengen rumah sakit kita bagus, ini adalah teknik marketingnya Nabi Muhammad SAW. Banyak bertemu orang, banyak membangun jaringan. Nabi juga motivasi yang lain apa? Ballighu anni walau ayat. Kenapa Islam paling berkembang? Karena tidak harus jadi ustadz untuk menyampaikan kebenaran dalam Islam. Walaupun satu ayat sampaikan. Nah ini juga sama. Man ahabba ayub satalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asari falyasil rohimah. Maka marketing kami ya jalan-jalan kemana-mana, datangi Pak Kiai, datangi siapa. Kalau di PK Usrong begitu ketahuan ini Kiai, silahkan Pak Kiai di Presiden Suite tanpa tambahan biaya, walaupun BPJS-nya kelas 3, demi menghormati tokoh agama. Karena Kiai yang datang pasti banyak santrinya. Kita dapat pahala menaikkan, menghormati Kiai, tapi sekaligus kalau Kiai yang datang selain santrinya kan pengusaha yang biasa datang ke Kiai tersebut. Jadi sekaligus pengusahanya datang lihat Presiden Suite, kan hanya begitu. Jadi berbuat baik tapi dapat promosi. Karena kalau di PK Usrong kan kita ada platinum card untuk kiai-kiai. Jadi kalau mondok tunjukkan platinum card, oh berarti kiai langsung Presiden Suite. Itu makanya Khotijah nggak laku Pak, gitu di Kebumen. Karena Usrong duluan melompat ke sana. Karena 60% pasien PK Usrong, 70% ya orang NU begitu. Makanya saya tiap sering datang ke kiai, silaturahmi, sowan dan sebagainya. Ya memang itu kita harus. Karena NU dan Muhammadiyah kan dua sayap bangsa yang nggak bisa mungkin dipisahkan. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini penting sekali untuk kemudian kita terus upayakan. Oh ini benar. Nah ini adik-adik, ini pesan saya tuh untuk Pak Dokter, untuk adik-adik. Kelemahan Gen Z sekarang salah satunya apa? Teamwork. Rata-rata dia bekerja untuk dirinya sendiri karena terbiasa mager. Terbiasa mager di rumah, pulang ke sekolah tinggal HP, lihat kasur, bantal, sudah letak HP, selesai. Generasinya generasi mager. Rata-rata sekarang lebih, mungkin orang tua boleh memahami, ada anak-anak kita yang introvert, jarang keluar kamar, senangnya nang kamar, nekon kondangan beboh, nekon muter badan apa mening nang rumah baik. Begitu kadang-kadang anak zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang apa kenal sama mbahnya, bisa sama adiknya mbahnya, kakaknya mbahnya, bisa jadi orang kenal. Sama paman banyak orang kenal. Karena apa? Tidak penting. Nah, kenapa tidak diajarkan begitu? Jadi adik-adik, salah satu nanti cara perusahaan adik-adik yang nanti akan laku di masa depan adalah adik-adik yang mampu untuk bekerja sama. Bisa bekerja sama dengan atasan, dengan bawahan, dengan rekan kerja. Karena teamwork itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Di Cina sekarang, di Indonesia kan banyak Gojek. Di Cina sekarang Gojek sudah mulai berkurang. Kenapa? Pemesanan makanan itu sudah menggunakan drone. Kita pesan makan lewat Gojek. Yang datang sudah bukan motor, datang drone. Dikendalikan dari perusahaannya pakai stick. Yang laku siapa? Orang yang bisa menjalankan sticknya. Sekarang ekskavator yang teknologi terbaru tidak harus dioperasionalkan oleh orang. Orang ada di kantor kecil, ada komputer-komputer menjalankan ekskavator itu pakai komputer. Sehingga orang yang bisa nyupir ekskavator yang akan laku siapa? Dia yang bisa pegang komputer. Maka adik-adik yang nanti akan dipakai oleh banyak perusahaan, mungkin 20-30 tahun yang akan datang, adik-adik yang bisa memainkan komputer. Adik-adik dulu orang itu kalau mau kerja ke perusahaan pakai Excel. Sekarang Excel sudah nggak laku karena AI sudah banyak. Mau ngitung-ngitung tuh udah pakai Excel, ngapain pakai Excel? Tinggal AI Excel klik rampung semua. Pak Dokter ngomong kayak gini, sudah adik-adik tinggal pakai laptop, apa yang Pak Dokter sampaikan sudah terjemahkan semua. Sudah ada kesimpulannya, nggak perlu pakai ngedit-ngedit tulisan. Maka adik-adik kalau ingin bertahan, salah satunya belajar AI. Adik-adik adik-adik
adik-adik tolong betul sekali, tolong upayakan betul, adik-adik harus menguasai artificial intelligence. Adik-adik harus paham itu, karena besok ini sangat terpengaruh. Sekarang kita buka ChatGPT, tolong bantu saya, ngomong pakai tulisan, tolong bantu saya baru lulus SMK Muhammadiyah Rawokele yang ada di Kabupaten Kebumen. Keahlian saya ini. Apa yang seharusnya saya lakukan? Perencanaan adik-adik dibuatkan oleh AI langsung. Sebagai orang yang ada di Kebumen, tempatnya di Kecamatan Rawokele, ini berarti kamu paling cocok usahanya di sini, buka bengkelnya tentang ini, langsung dibuatkan rencananya oleh ChatGPT. Sehingga orang yang sekarang nggak punya ChatGPT atau DeepSeek, dia akan kalah. Dokter di Cina itu sudah pakai AI. Saya punya keluhan ini, pasien punya keluhan ini. Karena dokter namanya kepala itu tetap ada batasannya. Satu saat orang bisa lupa, bisa stres. Pakai AI, ini apa indikator. Cuma kalau dokter ngetik AI sama orang awam kan beda. Dokter punya tekniknya, langsung keluar diferensial diagnosisnya apa, obat rekomendasinya apa. Oh, susah mikir. Karena semua yang pernah diketik orang di Google, oleh Google langsung dibuat algoritma. Begitu ada orang nanya, semua yang pernah diupload di Google, artikel-artikel itu langsung dirumuskan algoritma, langsung bisa jawab AI-nya. Itu luar biasa sekali, Pak. Jadi Bapak adik-adik di HP-nya salah satu aplikasi yang wajib ada itu adalah ChatGPT atau DeepSeek, itu wajib. Gak ada tersingkir kita. Serius, dunia apapun pekerjaan kita. Tapi harus tahu bagaimana cara tanya ke ChatGPT yang benar. Lihat di Google atau di YouTube cara tanya ChatGPT yang benar. Kalau ingin pekerjaannya depan sukses harus punya ChatGPT atau DeepSeek. Nah, ini yang ingin Pak Dokter sampaikan, ini terakhir adik-adik sekalian, biar tidak lupa. Ini ayatnya adik-adik IPM. Surat Al-Qalam, Nun wal qalami wama yasturun. Nun itu fawatihus suwar, huruf pembuka biasanya dalam Al-Quran, si, ya, sin, dan sebagainya. Tapi ini juga huruf muqatta'ah, dibacanya itu lengkap satu huruf. Misalkan alif, lam, mim, tidak dibaca alif, alam, alum, dibacanya per huruf alif, lam, mim. Yasin bukan yasin, yisan, yasa, itu bukan. Tapi dibaca ya-nya, sin-nya, itu namanya huruf muqatta'ah, terputus bacanya. Wal qalami wama yasturun, ini dahsyatnya luar biasa. Wal qalami, demi pena dan apa yang dituliskannya. Kalau sekarang ya bukan demi pena, demi WA dan apa yang dituliskannya, demi Android dan apa yang dituliskannya, demi komputer dan apa yang dituliskannya. Kan adik-adik udah jarang pegang pena. Maksudnya penting bagi kita untuk menulis. Iqra, baca. Al-Qalam, agar kita untuk menulis. Jadi adik-adik mulai. Kenapa Pak Dokter menyampaikan ini? Karena banyak di antara kita sering punya rencana, karena tidak dicatat, lupa dengan rencana kita. Ibu-ibu mau belanja gak nyatet, udah bisa kelalen mau belanja apa. Apalagi kita yang mau punya perencanaan jangka panjang. Bapaknya dampingi anaknya, gue harus gue rencana apa, gue tulis. Ditulis, ditaruh di pintu. Gue jadinya kok kepengen jadi wong sukses, jadi malah turu baik. Bapaknya nih sambil mengingatkan, tuliskan tujuannya dan apa yang akan adik-adik lakukan untuk mencapai tujuannya. Tulis di kamar yang besar, Pak. Ditulis di depan kamarnya agar anaknya itu mengingat. Ini penting. Al-Qalam ini pena. Dari kalau bahasa Arab itu ada taklimul adzafir, memotong kuku, artinya memotong sebetulnya. Kenapa memotong? Karena kalau pena itu biasanya dari bambu yang dipotong, kemudian ujungnya dicelupkan ke tinta untuk menulis. Makanya pena atau apa namanya bulu dipotong ujungnya, taruh ke tinta untuk menulis. Itu kenapa pena. Kenapa Al-Qalam itu dari memotong kok bisa jadi pena, karena itu. Sehingga membuat adik-adik hati-hati dengan WA kita, hati-hati dengan Android kita.
gunakan Android itu 80% untuk masa depan kita, 20% untuk senang-senang, jangan kebalik. Kalau kebalik nanti adik-adik bisa rugi. Nah mungkin itu yang bisa Pak Dokter sampaikan kepada adik. Sekali lagi Pak Dokter ucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah lulus. Hidup baru akan menanti kalian. Tidak ada kata terlambat, tapi yang bisa terus adik-adik upayakan terus belajar, pantang menyerah, dan yakin masa depan ada bagi orang-orang yang mau terus berusaha. Nah, semoga Pak Dokter doakan adik-adik yang dilantik hari ini, lulus hari ini, pelepasan hari ini akan dimudahkan hidupnya oleh Allah, dilapangkan pintu rizkinya, dan nanti mendapatkan sukses dunia akhirat. Dan pesan terakhir Pak Dokter, kalau nanti adik-adik ingin sukses, ada yang keterima kerja, jangan lupa, ini penting sekali, gaji pertama harus mengalir ke rekening orang tua. Kalau kepengen sukses ya, kalau kepengen sukses, gaji pertama harus ada yang mengalir ke rekening orang tua. Kira-kira adik-adik bisa lulus sekolah ini, siapa yang paling berjasa? Ini kon harus bayar di sekolah. Karena konsep Islam, setelah orang tua semakin mentua, gantian anaknya yang pikirkan orang tua, itu konsep Islam. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka, dan telah memerintahkan Tuhanmu, alla ta'budu illa iyyahu, agar kamu tidak menyembah selainnya. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berbuat ihsan. Ihsan itu kebaikan yang paling istimewa. Antak budallah ka annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kita berbuat baik, beribadah sampai orang ada yang melihat atau tidak, perbuatan baiknya tetap sama. Artinya apa? Perbuatan baik kepada orang tua yang disebut birrul walidain itu bukan perbuatan baik yang kadarnya sama seperti perbuatan baik kepada orang lain. Perbuatan baik kepada orang tua levelnya harus berbeda. Imma yablughanna 'indaka, dan kalau nanti orang tua kalian sudah ada di sisi kalian, nanti satu saat, adik-adikku sekalian, anak-anakku tercinta, harus diingat, satu saat orang tua kalian akan berpotensi kembali ke sisi kalian. Kibaro ahaduhuma au kilahuma. Kenapa? Orang tua kalian sudah pikun, orang tua kalian mungkin nyuwun sewu kena stroke, orang tua kalian nanti sudah tidak bisa nyari kerja dapat uang. Disitulah peluang Allah menyampaikan mereka harus ada di sampingmu kembali. Artinya apa? Kowe sing kudu ngopeni uripe wong tua. Wajib. Karena apa? Begitu orang tua nanti sudah lanjut usia dan sudah tidak bisa apa-apa, mereka layaknya seperti anak bayi yang baru lahir. Seperti kalian dulu waktu lahir gak bisa apa-apa, nyuwun sewu, buang air kecil, buang air besar, diseka, mandi diseka orang tua, makan disuapi orang tua. Nanti pada satu ketika akan hadir di mana orang tua kalian gak bisa makan sendiri, di mana orang tua kalian gak bisa buang air besar sendiri. Dan Allah di ayat itu menyampaikan imma yablughanna 'indaka, sampai satu saat akan tiba kembali masanya orang tua kalian kembali ke sisi kalian. Yang jadi masalah sekarang apa? Begitu orang udah punya istri, orang tuanya kemudian pikun, gak bisa apa-apa, tetap tidak mau merawat karena sudah sibuk dengan istri dan anaknya. Lupa dengan bagaimana sikap orang tua kepada anaknya waktu masih kecil. Adik-adik kalau dulu dilahirkan, orang tua gak mau nyuapi, mati sejak dari bayi. Apakah besok kalian akan membiarkan orang tua kalian mati karena tidak bisa makan sendiri? Satu orang ibu bisa merawat 7 orang anak. 7 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Nah, tapi dalam Islam konsepnya imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Uffin itu kotoran kuku yang mengganjal. Artinya apa? Fala taqul lahuma uffin. Dan kalau orang tua kalian itu nyuwun sewu, kalau anak kalian
besok menikah, sudah punya istri, sudah punya anak, tapi orang tua kalian masih punya warisan, kalian masih akan bersikap baik kepada orang tua kalian. Tapi dalam ayat ini, orang tua sudah nggak punya apa-apa, sudah nggak bisa apa-apa, sudah nggak punya power apa-apa, nggak punya penghasilan apa-apa. Tugas kita, fala taqul lahuma uffin. Bahkan orang tua kita sudah nggak punya apapun, jangan pernah sampaikan kepada orang tua kita uffin, sesuatu yang membuat orang tua kita hatinya merasa terganjar. Lah bapak be lulusan SD bisa apa? Ibu be lulus SMP ngerti apa? Lah ibu kan orang lulus sekolah bisa ngerti apa? Itu sudah mengganjal dalam hati orang tua. Mengatakan itu saja nggak boleh. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Apalagi debat. Ada di antara adik-adik pernah debat dengan orang tua. Kalau sering dan belum minta maaf, yakinlah masa depan kalian akan suram. Yakin, hakul yakin. Pernah debat dengan orang tua dan gak minta maaf, hakul yakin masa depan kalian akan suram. Maka adik-adik setelah lulus ini, Pak Dokter kalau boleh menyarankan cium kaki orang tua kalian. Nek nyium kaki selain orang tua, Pak Dokter gak menyarankan. Tapi kepada orang tua kalian, cium kaki orang tua kalian. Bu, kok aku tahu salah, tolong tingapurani. Karena begitu itu terucap, arsy yang agung nanti akan bergetar. Oh, dia pengen rencana ngesuke uripe sengsara, coret sama Gusti Allah. Kalau adik-adik minta maaf dengan tulus. Tapi kalau masih gengsi, aku yakin mau banting tulang kayak apapun, orang bakal sukses. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Dan katakanlah kepada orang tua kita itu kalimat yang membuat orang tua kita merasa dimuliakan. Qaulan karimah, sesuatu yang kalau keluar dari mulut kita, orang tua kita merasa dimuliakan. Bapak, nek boten karena Bapak, kayaknya kulo boten bakal bisa seperti ini. Bapak, terima kasih karena kalau bukan karena Bapak, saya nggak bakal bisa kerja di sini. Saya nggak bakal bisa lulus. Sombongnya seorang anak kadang-kadang apa? Dihidupi oleh orang tuanya, begitu bisa bekerja, dia merasa pekerjaannya karena kehebatannya. Enggak. Kalau orang tuanya nggak pernah menyekolahkan, dia nggak akan pernah dapat kerja. Kalau orang tuanya nggak pernah nyuapi, nggak pernah nyekolahkan sejak TK sampai SMK, orang bakal jadi gawean. Maka tugas kalian memahami betul peran orang tua. Dan doa orang tua kepada anaknya itu menembus langit, tidak tertolak. Begitu orang tuanya, ya Allah, anakku mandan nakal, mandan orang apik, tidak bagus dengan saya, jadikan dia sadar ya Allah. Doa orang tuanya simpel. Apa yang dilakukan oleh Allah? Oh, nek anak iki kerjane tasi apik, karena wong tuane tasi kemaki. Dul kelangan gawean. Pulang ke orang tuanya, Pak, saya kehilangan pekerjaan, nembe gelem ngomong Tuhan. Dungane orang tua itu bukan mencelakakan anak. Ya Allah, berikan anakku kesadaran agar bersikap baik kepada orang tuanya. Dul pekerjaannya dihilangkan. Balik orang tuanya, Bu, saya nggak punya pekerjaan, nggak bisa makan, nembe balik ngomong Tuhan. Jadi yakinlah deh, pekerjaan kalian itu bukan karena kehebatan kalian, tapi doa orang tua kalian yang menembus langit dan keringat yang terus bercucuran yang tidak pernah lepas demi untuk kalian. Anaknya duwe HP, wong tuane gaweane macul nang sawah. Bayangkan hebatnya orang tua kalian. Anaknya dolanane nang mall nang rita, wong tuane abendina mung model becak. Enggak gengsi hanya demi anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Makanya orang Jawa itu anak kepada orang tua dengan orang tua ke anak bahasanya harus beda. Sare kali tilem. Tapi anak-anak sekarang, Bu kulo sare rumiyin nggih. Orang Jawa itu luar biasa tata krama. Orang anak itu nggak boleh ngomong sama dengan orang tua. Makanya sayang kalau saat ini ibu-ibu rugi betul kalau tidak mengajarkan bahasa Kromo Inggil kepada anak-anaknya. Bu, ayo kita makan, akan sejajar. Kalau di Jawa nggak boleh kayak gitu, Bu, harusnya. Anak ngomong ke orang tua ke anak beda karena levelnya beda, level penghormatan. Itulah kenapa anak sekarang diskusi dengan orang tua kayak lulu gue.
Berikutara kata ibu, di Jawa nggak boleh. Dan selama anak masih merasa sejajar dengan orang tua, karirnya nggak akan baik. Nggak ada cerita orang sukses yang dia tidak pernah menghormati orang tuanya. Makanya sampai sekarang kami di keluarga karena masih ingin sukses, kami anaknya ada 7, orang tua kami sejak usia 60 tahun, ibu sudah nggak boleh kerja, hanya boleh ikut pengajian, hanya boleh ikut nyumbang. Anaknya setiap bulan iuran untuk kebutuhan rumahnya dan kebutuhan ibu untuk infak. Anaknya yang iuran, orang tuanya nggak boleh minta. Begitu anaknya datang ke rumah orang tuanya, tiap seminggu 2-3 kali gantian semuanya datang ke rumah orang tuanya, melihat minyaknya mau habis, titip uang. Karena Pak, dari situlah kemudian ars yang agung akan bergetar dan karir kalian akan dilancarkan. Tapi kalau tidak pernah ada sedikit pun mengalir uang dari kalian untuk orang tua kalian, kalian gak akan sukses. Karena Al-Baqarah 215 itu menyampaikan yang paling berhak mendapatkan infak dari seorang anak dari kita adalah orang tua. Yas'alunaka madza yunfiqu, mereka bertanya kepadamu bagaimana caranya berinfak dan kemana kamu berinfak. Qul, katakanlah kepada mereka Muhammad, ma anfaqtum min khairin, apa-apa yang kamu infakkan harus dari yang baik-baik. Cara mendapatkannya, barangnya, dan cara memberikannya harus baik. Tapi siapa yang berhak mendapatkan infak? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama. Jadi salah kalau adik-adik punya uang lebih, bantu orang miskin, bantu anak yatim, tapi kebutuhan hidup orang tuanya belum tercukupi, belum layak, itu salah. Cukupi dulu kebutuhan orang tuanya, baru pikirkan orang miskin, anak yatim, wal yatama wal masakin, dan seterusnya. Jadi itulah pesan Pak Dokter, kalau nanti dapat gaji, sisihkan untuk orang tua. Kalau belum, tidak hanya gaji pertama, tetap sisihkan. Saya itu kalau begitu gaji klunting, saya upayakan yang pertama kali keluar dari rekening itu mengalir ke rekening orang tua. Berapapun persentasenya. Bukan untuk aduh gigi ya. Kecuali auto debit anak utang, mungkin langsung kekurang begitu ya, kalau ada yang begitu. Tapi pastikan 100.000 yang adik-adik alirkan untuk orang tua kalian akan Allah lipat gandakan dengan jumlah yang bahkan adik-adik tidak pernah menyangkanya. Nah, jadi bapak-bapak yang sudah hadir pada pagi hari ini tenang mawon tak, nanti ada transferan dari anak-anaknya untuk bapak ibu. Nek ora, yakinlah nanti karir kalian akan mentok, akan macet. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa Pak Dokter sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Pak Dokter sampaikan semuanya nanti sukses dunia dan akhirat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kita pun punya niatan yang tulus dalam berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ij'al Indonesia aminatan mutmainnah wa qulu biladil muslimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.